Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ternak-ternak teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya. Ini semalam kandang saya habis diguyur hujan. Hujannya alhamdulillah cukup lebat. Tapi teman-teman bisa lihat kondisi kandang saya. Alhamdulillah tidak becek, justru malah jadi bersih teman. Lihat. Nah ini kandang saya diguyur hujan malah jadi bersih teman. Nah ini indukan-indukan saya dan basur saya. Baru saja saya kasih makan dan langsung saya kasih cacahan di sini. Biar nanti siang saya tinggal itu tidak kelaparan. Nah pada pagi kali ini saya mau sharing tentang ternak entok dengan 20 indukan yang bisa menghasilkan hasil yang lumayan dan bisa membantu sedikit perekonomian keluarga. Nah, jadi adaptasi dari cerita saya saja. Ini saya memelihara 20 indukan. Berapa penghasilan, berapa pengeluaran, mari kita simak. Nah, hitung-hitungan matematika saya atau hitung-hitungan yang pernah saya dapat atau pernah saya alami yaitu dari 20 indukan. Kita ambil standarnya saja, per indukan itu menghasilkan 10 meri, teman. Kita ambil standarnya, tidak ya itu bisa banyak, bisa kurang, tapi kita ambil standarnya 10. Karena biasanya rata-rata pas punya saya netes itu ya kurang lebihnya 10 lah. Jadi per indukan menghasilkan 10 meri teman. Jadi kalau 20 indukan kita bisa mendapatkan 200 meri teman. Jadi 20 kali 10 kita bisa mendapatkan 200 meri. Itu per 50 hari teman. Nah per 50 hari kita mendapat 200 meri dari 20 indukan. Nah, setelah kita sudah mendapat 200 meri, kita bisa langsung menjualnya atau menahannya terlebih dahulu, teman. Kalau kita menahannya, kita bisa ada pengeluaran tambahan seperti pakan dan listrik kalau memang itu dibok atau dikasih lampu lah. Nah, tapi kalau kita menahan harganya juga lumayan lebih. Kita misalnya tahan sampai 3 bulan, nanti harganya bisa sampai 30.000 sampai 35 juga, 30, 35. Tapi angka kematian juga pasti ada, karena itu kita memelihara minti teman. Nah tapi kalau kita langsung menjualnya, misalnya menetas nih 200 ekor, kita langsung menjualnya di umur 3 hari atau 5 hari. Nah itu di kandang kita tidak ada risiko kematian. Tapi ya teman-teman pasti tahu umur segitu paling dihargai 11.000 sampai 12.000. Teman-teman bisa mengalihkan 200.000 kali 12. Nah itu ya teman, 200.000 kali 12 itu misalnya kita langsung jual lah umur 3 sampai 5 hari, ya berarti 12.000. 12.000 kali 200 yaitu 2.400.000. Nah 2.400.000 untuk merinya sendiri itu kan tidak ada biaya pakannya, karena kita netes kita langsung jual. Paling ada biaya pakan untuk induk-induknya. Nah untuk saya sebulan 20 indukan itu sebulan bisa mencapai 400.000 lah. Kalau lagi mahal-mahalnya ya dedak lagi mahal-mahalnya bisa 450 sampai 500 per bulan itu teman. Nah tapi kalau lagi musim seperti sekarang, orang saya beli dedak 50.000 aja dua karung, yang satu 50 kilograman, yang satu 25 kilograman, itu 50.000 teman. Karena apa? Karena kemarin habis musim panen, jadi stok dedak mungkin di tukang selip banyak. Nah jadi seperti itu. Kalau 20 indukan, kita per indukan mencetak 10 minti per 50 hari, jadi kita dapat 200 minti. Kalau pas umur 5 hari kita jual, harganya 12.000. 12.000 kali 200, 2.400.000. Nah itu dikurangi biaya
Untuk pakan anggaplah 400.000, kita ambil standarnya 400 itu buat biaya pakan, terus 100.000 buat vitamin, terus tetek bengek apa ya, kurangin 500.000 untuk operasional indukan. Jadi ya kurang lebihnya pendapatan saya seperti itu. Teman-teman bisa hitung-hitung sendiri, bisa dikalikan sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ambil resiko pas lahir itu, pas netas, kita tahan dulu 2-3 bulan. Anggaplah kita tahan 3 bulan gitu, teman. Nah, kita tahan 3 bulan, otomatis misalnya jantan, banyakan yang jantan, kita hitung yang jantan lah. 3 bulan itu bisa mencapai 30.000 sampai 35.000. Nah, itu tapi kalau kita tahan, kita tidak bisa mengkalikan 30.000 kali 200. Itu tidak bisa, karena apa? Dari 200 mindi itu kalau kita tahan ya bukan pasti sih. Ya mungkin ada yang mati, atau ada yang ya intinya ada yang mati, ada yang gimana gitu ya. Intinya itu kalau kita tahan ya mungkin harga penjualan lebih besar karena satunya bisa mencapai 30 sampai 35, tapi angka pengeluaran juga lebih banyak. Ada operasional untuk indukan, ada juga operasional untuk mindi tersebut. Karena kita tahan, bisa mindi tersebut pasti kita pakanin pur. Terus yang kedua biaya listrik kalau kita lampu ya. Terus yang ketiga ya itu tadi biaya kematian. Ya teman-teman bisa mengalihkan sendiri, harganya segitu, terus resikonya segitu, angka kematiannya pasti ada. Nah itu teman-teman bisa pilih sendiri. Itu dari 20 indukan, misalnya kita ambil standar 10 meri per induk, ya berarti dapatnya 200 meri. Kalau kita tahan seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau kita langsung jual ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau kita tahan ya jelas harganya lebih tinggi, tapi resiko lebih banyak. Keringat kita lebih banyak yang keluar. Tapi kalau kita langsung jual, tidak ada angka kematian. Karena menetas langsung kita jual, tapi hasilnya ya segitu. Harganya segitu. Nah, tapi ini satu poinnya lagi, satu catatan. Kita bisa mendapat 200 meri dari 20 indukan. Kalau indukan kita itu bertelur semua dalam satu periode. Nah, tapi untuk hal itu pastinya sangat susah. Mungkin bahkan tidak mungkin kalau misalnya dalam satu periode 20 indukan itu nelor semua, itu mungkin tidaklah, susah itu. Nah, tapi itu bisa bertelur entah itu 15, 17 atau 10 bahkan. Nah, itu intinya pakan teman-teman atau birahinya basur teman-teman bagaimana. Kalau untuk pakan agar cepat produksi, cepat bertelur, sudah pernah saya jelaskan. Nah, untuk basurnya kalau memang kurang berancah agar telurnya fertil, ya teman-teman bisa menjualnya, mencari yang lebih berancah. Seperti itu ya teman. Jadi seperti tadi, ternak 20 indukan dan hasilnya seperti apa, gambarannya seperti apa, resikonya seperti apa, dan poinnya tadi itu pun kalau bertelur semua. Tapi itu susah, mungkin kita ambil yang bertelur 10 ekor, 15 ekor. Nah, itu tergantung pakan teman-teman. Kalau yang bertelur paling 10 atau 15, teman-teman bisa menghitung sendiri krusialnya, kita dapat meri berapa, harga jualnya berapa, mau kita tahan atau tidak. Nah, itu tergantung teman-teman. Jadi seperti itu ya. Intinya kalau kita berternak entok itu kan kita didasari dari rasa hobi. Kalau hobi ya pasti biasanya ya rugi ataupun untung pasti tetap kita laju. Nah, kalau kita rugi, nah kita benahi ruginya di mana. Nah, kalau ternak entok kuncinya itu ada, kunci utama itu teman, kuncinya ada di pakan.
Kalau kita bisa menguasai masalah pakan, bisa mengirit pakan, otomatis penghasilan kita pasti akan lebih. Pengeluaran akan ketindih dengan penghasilan, seperti itu teman. Tapi kalau teman-teman tidak bisa menguasai masalah pakan, ya teman-teman berak, dompetnya ludes untuk pakan entok. Nah, seperti itu teman. Nah, itu hanya hitung-hitungan saya dan adaptasi dari saya atau pemikiran saya dan pendapat saya. Mungkin teman-teman punya saran lain, silakan komentar dan bagaimana cerita teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Kalau banyak salah-salah kata ya mohon maaf, karena ini hanya pendapat saya. Intinya kalau teman-teman mau tahu realnya yang saya rasakan, silakan teman-teman mencoba sendiri bagaimana berternak entok, bagaimana pengeluaran untuk entok, bagaimana penghasilan dari entok. Nah, seperti itu ya teman. Mungkin video kali ini hanya seperti itu. Saya mau ngasih pakan meriang di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kalau ada saran-saran yang bagus, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.